Berbagai sikap dan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD semakin hari semakin sulit diterima akal sehat. Manuver terbaru Mahfud berkaitan dengan putusan MK ihwal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun. Pernyataan Mahfud terkesan bermuka dua. Langkah Mahfud membentuk berbagai tim dengan menggandeng tokoh masyarakat sipil sepintas terkesan mulia. Tapi sepak terjang serta keputusan-keputusannya justru bertolak belakang dengan reformasi di bidang penegakan hukum. Pelbagai manuvernya itu boleh jadi hanya untuk memoles citra demi tujuan elektoral yang memang jamak menjelang tahun politik ini. Jadi langkah-langkahnya kok justru terlihat baru pada 1,5 tahun terakhir ini. Karena terus terang saja sebelumnya Mahfud MD sangat reaktif menjadi bumper pemerintahan. Statement-statementnya sangat membela pemerintahan karena memang itulah maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini juga rasa ingin tahu saya ya, my curiosity ya, mengetahui soal sosok Mahfud MD. Saya sudah lama mengenal Mahfud MD, sejak belasan tahun. Bahkan disertasinya saya jadikan sumber untuk skripsi saya, tapi kadang-kadang sering tidak paham sebenarnya dia ini seorang apa ya, apakah seorang idealis, apakah seorang idealis realis, apakah realis idealis, apakah seorang pragmatis ya. Ternyata bukan saya saja yang tidak paham ya, Tempo juga tidak paham, paling tidak dari tulisan ini. Coba kita lihat ya, bagaimana tulisan majalah Tempo yang kemudian juga memunculkan tanda tanya kepada saya. Kalau Tempo saja tidak paham, apalagi orang lain. Padahal Tempo kan majalah yang sudah ternama dan tentu dia biasa menjadikan Mahfud MD sebagai narasumbernya. Ini ada tulisan begini ya. Ini di editorial tempo.co, langkah zigzag Mahfud MD di tahun politik. Terakhir Mahfud MD mengakui kegagalan pemerintah Indonesia dalam hal mengurangi kemiskinan dan semakin kesenjangan melebar. Itu aneh ya, tetapi ya itulah Mahfud ya. Oke, tapi coba nanti kita analisis. Berbagai sikap dan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD semakin hari semakin sulit diterima akal sehat. Manuver terbaru Mahfud berkaitan dengan putusan MK ihwal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun. Pernyataan Mahfud terkesan bermuka dua. Berbicara di Istana Negara Jumat pekan lalu, ia mengatakan meski sebenarnya kurang sepakat, pemerintah tetap mengikuti putusan MK dengan dalih sifatnya yang final dan mengikat. Oke, nanti kita bahas. Mahfud menerima begitu saja penafsiran serampangan juru bicara MK yang menyebutkan perpanjangan masa jabatan itu otomatis berlaku untuk kepemimpinan KPK saat ini. Artinya masa jabatan Ketua KPK Firly Bahuri dan 4 komisioner lainnya yang seharusnya berakhir pada Desember 2023 diperpanjang setahun hingga 2024. Padahal sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi serta Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud tentu mafhum perihal dalil penolakan para pakar hukum terhadap putusan tersebut. Merujuk pada Undang-Undang MK, putusan Majelis Hakim Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Artinya putusan tersebut berlaku ke depan sejak ditetapkan, maka putusan MK hanya berlaku untuk pimpinan KPK berikutnya. Bukan periode sekarang, putusan MK yang berlaku surut akan menabrak azas non-retroaktif. Putusan tersebut juga melampaui kewenangan MK karena memutuskan hal yang menyangkut open legal policy atau hukum terbuka, kebijakan hukum terbuka ya. Open legal policy merupakan kebijakan yang hanya bisa dibuat oleh pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. Maka perpanjangan masa jabatan hingga penentuan syarat usia pimpinan lembaga sepenuhnya wewenang
wewenang pembentuk undang-undang. Sikap Mahfud mendukung putusan bermasalah itu bertolak belakang dengan langkahnya membentuk tim percepatan reformasi hukum melalui surat keputusan Menko Polhukam nomor 63 tahun 2023. Tim yang beranggotakan puluhan mantan pimpinan KPK, pakar hukum, pegiat anti korupsi, ekonom dan tokoh media ini berdinas dari 23 Mei hingga 31 Desember 2023. Alhamdulillah Refli Harun tidak dilibatkan ya. Tugas mereka maha berat. Kalau enggan disebut muluk, yakni menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengkoordinasikan kementerian lembaga, mengevaluasi agenda prioritas reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum. Tim ini juga bertugas mengurus pencegahan dan pemberantasan korupsi serta sektor peraturan perundang-undangan. Bagaimana bisa Mahfud yang baru saja membentuk super tim reformasi hukum ini kini menyokong perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK terburuk sepanjang sejarah? Apa yang bisa dilakukan sekelompok tokoh masyarakat sipil dalam sebuah tim kecil terhadap sistem hukum negara ini bila pembuat hukumnya sendiri tak pernah mau mendengar? Kalau sudah begini, nih buat Ferry Amsari juga Fer, Anda yang punya pendapat bahwa putusan itu tidak berlaku untuk pimpinan KPK sekarang ya. Kalau sudah begini lebih baik anggota tim reformasi hukum cepat-cepat mengundurkan diri. Sayang bila integritas yang sudah dibangun seumur hidup runtuh dalam sekejap karena bergabung dengan tim yang hasil rekomendasinya akan berhenti pada selembar dokumen. Tapi jangan salah, yang menikmati menjadi bagian dari tim juga senang banyak. Karena saya notice ada beberapa aktivis yang bisa fix dalam segala cuaca ya. Karena bukan mentalnya bukan fighter tapi akomodasi ya. Jadi kalau misalnya pemerintahan berganti ke A ya dia ikut A. Pemerintahan berganti B, ikut B. Pokoknya hidup terus dalam masa pemerintahan ya. Kemudian jejak manuver Mahfud lainnya terlihat pula pada pembentukan Satuan Tugas Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU pada awal Mei lalu untuk mengusut transaksi mencurigakan 349 triliun di Kementerian Keuangan. Satgas ini berfokus pada laporan hasil pemeriksaan dugaan tindak pencucian uang senilai 189 triliun di Kementerian Keuangan. Pembentukan Satgas ini adalah buntut dari silang pendapat antara Mahfud dan Kementerian Keuangan sejak awal Maret lalu ihwal temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK. Sejak Mahfud mengungkap data PPATK hingga kini, belum ada kemajuan berarti dalam pengusutan kasus transaksi jumbo itu selain kasus-kasus yang sudah berjalan. Ramai di publik, pengusutan perkara itu sepi tanpa hasil. Masih berkaitan dengan KPK, Mahfud juga pernah berusaha membersihkan citra pemerintahan Presiden Joko Widodo dari celah revisi Undang-Undang KPK. Dalam sebuah acara bincang-bincang tahun lalu, ia mengklaim Presiden Jokowi sempat ingin menerbitkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang KPK hasil revisi. Rencana itu menurut Mahfud batal gara-gara DPR mengancam menolak Perpu tersebut. Namun dengan melihat sepak terjangnya selama ini sulit untuk percaya bila pemerintahan Jokowi benar-benar tulus mau mencabut Undang-Undang KPK hasil revisi. Langkah Mahfud membentuk berbagai tim dengan menggandeng tokoh masyarakat sipil sepintas terkesan mulia. Tapi sepak terjang serta keputusan-keputusannya justru bertolak belakang dengan reformasi di bidang penegakan hukum. Pelbagai manuvernya itu boleh jadi hanya untuk memoles citra demi tujuan elektoral yang memang jamak menjelang tahun politik ini. Luar biasa ya, tempo keras sekali terhadap Mahfud MD. Oke, sobat era sekalian, coba saya bikin polling saja ya, biar agak objektif. Apakah Anda percaya langkah-langkah Mahfud untuk menegakkan hukum atau sekadar menaikkan popularitas? Apakah Anda percaya langkah-langkah Mahfud untuk menegakkan hukum atau sekadar menaikkan popularitas ya? A. Menegakkan hukum. Apakah Anda percaya langkah-langkah Mahfud untuk menegakkan hukum atau sekadar menaikkan popularitas jelang Pilpres ya? B. Menaikkan popularitas jelang Pilpres. Saya tidak bilang ragu-ragu ya. Tidak keduanya. Oke, nggak apa-apa ya, biar kita tidak terlalu mendikte, tidak keduanya. Oh, tapi sudah saya postkan ya. Jadi pilihannya dua saja. Apakah Anda percaya langkah-langkah Mahfud untuk menegakkan hukum atau sekadar menaikkan popularitas jelang Pilpres, menegakkan hukum, menaikkan popularitas jelang Pilpres. Ya, jadi agak keras juga ya Tempo itu mengatakan ini soal zigzag Mahfud MD.
Jadi sebenarnya dia mengkritik ya tim reformasi hukum itu. Saya juga heran ya, tetapi saya nggak mau berkomentar. Takutnya saya nanti dibilang dibilang cemburu karena tidak masuk dalam tim. Padahal saya sudah mengatakan ketika saya mengatakan pemerintahan ini gagal, maka masuk tim apapun tidak mungkin saya lakukan. Karena saya tidak menerima pemerintahan ini sebagai pemerintahan yang berhasil. Karena itu not necessary, tidak ada gunanya masuk tim apapun. Gak ada gunanya. Hanya digunakan untuk melakukan legitimasi. Coba bayangkan. Tim reformasi ini bekerja sampai 31 Desember. Lah 31 Desember itu kan sudah habis masa pemerintahan sekarang. Pemerintahan sekarang berakhir 20 Oktober. How come dia membuat tim yang berakhirnya pada tanggal 31 Desember? Apakah Menko Polhukam yang baru begitu saja menerima hasil dari tim ini? Mungkin tim ini dianggap orang-orang yang kredibel, walaupun sebagian diantaranya orang-orang yang menurut saya juga hidup dalam segala cuaca ya, fleksibel dalam bahasa tanda kutipnya. Tapi yang jelas begini, kalau kita bicara tentang moral standing ya, kalau kita bicara moral standing, kalau Anda menolak perpanjangan masa jabatan KPK, sementara Mahfud mendukung perpanjangan masa jabatan KPK dengan melaksanakan putusan MK, maka menurut saya ketika Anda masih bergabung dengan tim besutan Mahfud MD ya Anda sama aja artinya. Belum dikasih jabatan empuk saja sudah berubah ya. Cepat sekali hilang idealismenya. Itu satu hal. Mungkin Anda akan bilang, wah ini kan kita demi bangsa dan negara kita mau menyumbang dan lain sebagainya. Justru ya pemerintahan ini masih terlihat baik karena masih ada orang-orang yang bisa direkrut setiap saat untuk memoles citra pemerintahan. Nah salah satunya adalah tim reformasi hukum ini ya. Ada beberapa tokoh anti korupsi, ada mantan KPK ya, ada macam-macam lah. Bahkan ada senior, ada lawyer dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu yang saya amati dari Mahfud MD ya. Jadi langkah-langkahnya kok justru terlihat baru pada 1,5 tahun terakhir ini. Karena terus terang saja sebelumnya Mahfud MD sangat reaktif ya, menjadi bumper pemerintahan. Statement-statementnya sangat membela pemerintahan karena memang itulah maksudnya. Di awal-awal yang merekrut Mahfud untuk menghadapi kritikus-kritikus hukum ini kan. Apalagi dia punya jaringan di aktivis, di intelektual, kampus dan lain sebagainya. Sehingga dia dipasang untuk meredam itu semua. Tapi popularitasnya makin hari makin rendah dengan cara begitu. Maka langkah zigzag dia ini adalah dengan membuka kasus-kasus populis yaitu 349 triliun. Kemudian membentuk reformasi hukum dan lain sebagainya. Tapi masalahnya apakah itu langkah genuine ataukah sekedar ingin menaikkan popularitas jelang Pilpres? Itu soalnya. Kita akan tahu dari paling tidak jawaban beberapa sobat RH sekalian di sini ya. Jadi dari 941 voting menegakkan hukum 11% percaya menaikkan popularitas jelang Pilpres cuma 89%. Ini for the time being barulah 941 voting. Jadi terlihat kan mereka tidak begitu percaya dengan langkah-langkah hukum. Jadi kalau misalnya bentuk tamtim seperti itu untuk apa ya? Kalau sekadar untuk menambah CV buat apa? Karena orang-orang di sana tentu bukan orang-orang yang kehilangan atau tidak ada eksistensi sama sekali ya. Orang-orang yang eksistensinya jelas di masyarakat ya. Orang-orang yang berduit juga bahkan orang-orang kaya ya yang tidak akan istilahnya tidak akan sulit untuk mencari popularitas tersendiri atau mencari lahan sendiri ya untuk menegakkan eksistensi. Tapi ya itulah. Oke. Dan jangan lupa Mahfud MD membubarkan FPI ya. Kemudian ya awal-awal pemerintahan kita bisa lihat. Oke, Rahma Mahfud MD hanya omdo. Gak usah bingung-bingung bang. Bunglon warnanya harus selalu menyesuaikan warnanya dengan sekitar. Kalau enggak pasti dilenyapkan. Kayak orang yang gak punya pendirian mencela-mencele. Kemudian salam tanpa persen. Salah kamar. Live RH ada 2. Oh. Live RH ada 2. Jadi sobat RH sekalian, satunya itu video yang non live ya, yang saya tidak geser. Jadi ya apa boleh buat nggak apa-apa ya. Tadi saya tidak menggeser satu videonya, it's okay ya. Tidak ada 2, 1 saja sebenarnya. Jadi sebelahnya live tunda ya. Jadi bisa dilihat dua-duanya. MD hanya zigzag for
RI2 pada akhirnya tidak ada penyelesaian dari semua yang diungkap ke publik. Apa saat ini mulai kelihatan bego? Ya, tapi memang pikirannya hanya normatif saja sejak dulu, nggak ada yang istimewa dari pernyataannya. Iya, tapi normatif membubarkan FPI itu menurut saya nggak normatif ya. Malaikat bisa jadi iblis, itu kata Mahfud benar juga ya. Mahfud gaya doang, uang 349T gimana kabarnya Pak Mahfud? Kemudian Emput jangan dipercaya, Mahfud MD hanya cari panggung. Sensasi tak mampu, substansi. Buzzer itu ada dua jenis, golden buzzer yang mengumumkan nama bangsa, yang mengharumkan nama bangsa, dan kedua rezim buzzer yang selalu mengacaukan dunia medsos ya. Jadi golden buzzer itu yang diberikan oleh Simon Cowell kepada Putri Aryani ya. Itu sudah puluhan juta yang nonton ya. Kapan RH Channel ditonton satu video puluhan juta, amin ya rabbal alamin. Mahfud pilih tema mana yang bisa menaikkan popularitasnya, kalau cuma ngomong untuk apa bos, tindakan nyata yang ditunggu. Ya terkesan begitu ya, dia pilih-pilih mana tema yang menaikkan, mana yang enggak. Sesudah Mahfud lengser sebagai Menko pokoknya dia harus diadili terkait KM50 dan pembubaran FPI dan HTI. Itu merupakan diskriminasi, anti demokrasi dan pembiaran pelanggaran HAM, atau jangan-jangan dia terlibat. Emput lagi ancang-ancang siap angkat kaki jika rezim ini jadi dimakzulkan. Banyak oposisi kadrun yang kejang-kejang, hidup Pak Mahfud, hajar semua, bohir-bohir dan pentolan kadrun, gerombolan kaum pembohong dan pendusta atas nama agama. Johan K. Lolos juga dia dari pembacaan. Oke. Pak Mahfud profesor hukum tentu tahu sekali yang benar dan tidak, tapi Prof Mahfud dalam dilema pemerintah yang tampak absurd ya, absurd bukan absurd ya, tapi absurd. Oke. Semua ini sebagai pendidikan sejarah, semua kalangan menjadi pintar, ini biasa masuk 2024 momen Pilpres. Lingkungan mempengaruhi akal sehat. Walau saya berdarah Madura tetapi tidak punya respect sama Emput. Kemudian MD sudah kehabisan strategi, akhirnya strateginya yang buat kuburannya sendiri. I don't know exactly ya, saya tidak punya opini, cuman mempertanyakan saja. Yang saya tidak bisa terima adalah ketika dia terlibat aktif dalam membubarkan FPI, itu luar biasa menurut saya. Kalau dia misalnya tidak terlibat aktif, it's okay, tapi dia tidak hanya, tapi kayaknya mastermind-nya bahkan. Dengan alasan yang lucu, yaitu SKT-nya, surat keterangan terdaftarnya tidak diperpanjang. How come? Kok tidak diperpanjang, organisasi dibubarkan? Coba cek satu-satu. Apakah organisasi relawan itu kayak Projo misalnya, itu ada nggak badan hukumnya atau organisasi lain? Jangan-jangan badan hukumnya pun tak ada, tapi mereka bisa melakukan kegiatan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan bisa melakukan kegiatan yang meminjam atau menyewa fasilitas negara misalnya. Itu yang kita harus pahami ya. Paling tidak meminjam orang-orang yang ada di pemerintahan. Memang bisa dijamin orang pemerintahan itu jalan dengan biayanya sendiri ketika menghadiri kegiatan itu ya. Oke. Sobat Era sekalian, itu saja ya. Dan sekali lagi ya, saya tidak punya imbauan sih kepada tim reformasi hukum yang mayoritas saya kenal, ada ya teman saya atau mungkin sudah jarang berteman. Tapi yang saya sayangkan adalah mereka orang-orang yang punya integritas. Mereka yang selama ini aktivis anti korupsi. Ya kan? Misalnya mereka sangat protes terhadap Firly Bahuri dan kawan-kawan. Lalu pemerintah memperpanjangnya melalui tangan Menko Polhukam misalnya. Tapi mereka tetap mengendorse Mahfud MD. Itu sama saja dengan begini. Politik bahwa dia ingin mengatakan bahwa jauh lebih baik kita di dalam. Karena kalau di dalam kita bisa berbuat. It's okay bisa berbuat, tapi justru sebaliknya Anda akan dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk melegitimasi bahwa dirinya tidak anti kritik. Dirinya terbuka dan lain sebagainya. Padahal kalau mau bentuk tim ini ya Prof Mahfud harusnya dilakukan ketika dia pertama kali jadi Menko Polhukam. Lalu dia tunjukkan apa reformasi hukum yang dilaksanakan, dan reformasi hukumnya malah membubarkan FPI dan kemudian mendorong perpu bermacam-macam itu, termasuk perpu
ya rodok-rodok korup seperti Perpu di bidang mineral dan batu bara, di mana memperpanjang konsesi bagi penambang-penambang kelas kakap yang berkuasa di pemerintahan juga. Jadi susah kita ingin mengatakan bahwa ada a genuine step, ada langkah-langkah yang genuine untuk memperbaiki hukum dan keadilan di Republik ini. Yang ada adalah mungkin benar Sobat Era sekalian bahwa itu sekedar langkah-langkah politik untuk menaikkan popularitas saja menjelang pemilu. Terakhir ya, apakah Anda percaya langkah-langkah Mahfud untuk menegakkan hukum atau sekadar menaikkan popularitas jelang Pilpres? 4.100 yang voting menegakkan hukum 10%, menaikkan popularitas jelang Pilpres 90%. Itu saja ya, saya kemukakan apa adanya. Itu RH Channel ya, Sobat RH yang memberikan penilaian kepada Prof. Mahfud MD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.